Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sekarang kita bisa melihat kenapa negeri ini susah sekali mendapatkan kemajuan. Selain karena kualitas sumber daya masyarakatnya yang kurang dari sisi pengetahuan, kurang menerapkan ilmu dalam kehidupannya, juga ditambah dengan pemerintah yang mengelola negaranya seakan kurang begitu peduli pada kesusahan negara ini. Banyak orang mencalonkan diri menjadi pemimpin dan setelah jadi mereka malah berlomba-lomba menikmati fasilitas dari jabatannya. Bukannya peduli untuk memajukan negeri, bukannya peduli untuk memajukan daerah yang dipimpinnya, sebaliknya malah jadi kesempatan untuk menikmati fasilitas-fasilitas keuangan yang ada dalam jabatannya. Misalnya soal rapat di hotel. Ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur, dia melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hanya membuang-buang anggaran. Rapat itu kan di kantor juga bisa. Kenapa harus membangun kantor kabupaten? Kenapa harus membangun kantor kecamatan? Kenapa harus membangun kantor wali kota? Kalau toh rapat harus diadakan di hotel. Hotel itu kan harus nyewa kamarnya, nyewa aulanya, belum lagi beli makanannya. Dan makanannya juga kan pasti bukan harga kaki lima. Namanya hotel ya pasti hotel bintang 5 ya makanannya harga bintang 5. Dan itu tentu memakan anggaran yang lebih besar. Nah makanya karena gubernur sekarang yang di Jawa Barat ini punya sensitivitas yang lebih besar kepada keadaan masyarakat, keadaan negeri ini yang seharusnya melakukan efisiensi, menghemat anggaran, maka dia sangat peduli untuk melarang para pejabat di daerah yang dipimpinnya supaya jangan mengadakan rapat-rapat di hotel. Anehnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dia itu siapa sih? Dia emangnya bukan rakyat ya? Oh, dia itu dari kepolisian. Tapi kepolisian harusnya tahu dong kondisi negara ini sedang seperti apa. Dia malah membolehkan para pemegang jabatan untuk mengadakan rapat di hotel. Tapi untungnya, karena Gubernur Jawa Barat punya pendirian sendiri, tidak ikut-ikutan membolehkan. Deddy Mulyadi tetap melarang untuk mengadakan rapat-rapat di hotel. Kenapa? Karena banyak hal lain yang membutuhkan keuangan. BPJS juga banyak yang nunggak. Berapa miliar tuh, ratusan miliar nunggaknya BPJS belum dibayar. Pada saat pemerintah menanggung hutang BPJS yang mencapai ratusan miliar, alangkah mirisnya seandainya para pemimpinnya malah enak-enakan mengadakan rapat di hotel. Saya membicarakan ini karena baru saja menemukan sebuah berita yang dimuat oleh kompas.com. Berita ini berjudul "Tetap Larang Rapat di Hotel Demi Keadilan, Deddy Mulyadi berkata Pangandaran belum bayar tunjangan 5 bulan. Meski Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah memperbolehkan pemerintah daerah kembali menggelar rapat di hotel, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan sikapnya untuk tetap melarang para pejabat dan pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan tersebut. Menurut dia, kebijakan itu diambil demi efisiensi anggaran dan demi keadilan bagi daerah-daerah yang masih tertinggal secara fiskal. Deddy Mulyadi menyoroti sejumlah daerah yang pendapatannya sangat terbatas, bahkan tidak mampu membayar tunjangan pegawai selama berbulan-bulan. Salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran. Kasihan Pangandaran, ibu bupatinya kalau ketemu saya suka menangis. Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan gak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya, kata Deddy Mulyadi pada hari Jumat 13 Juni 2025. Menurut Deddy Mulyadi, ketimpangan fiskal antara pusat kota dan daerah pinggiran semakin terlihat dari praktik pengelolaan anggaran. Kota-kota besar dengan banyak hotel dan aktivitas pariwisata cenderung mendapatkan pendapatan besar tanpa merusak lingkungan. Sebaliknya, daerah yang menggantungkan ekonomi dari galian pasir, batu, atau hasil hutan justru mengalami kerusakan alam yang parah dengan pendapatan yang minim. Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?